Hai Taurus, kita balik di channel Indri West. Kali ini aku mau bacain untuk kamu energinya kamu Taurus di 2021 in general. Jadi ada love-nya, ada karirnya, ada kesehatannya, di sini relationship juga. Sun, Moon, Rising, Venus energinya kolektif, jadi bisa resonate, bisa nggak buat kamu better. Kamu juga cek di video berchart kamu yang lainnya, mungkin di sini nggak total resonate buat kamu, bisa cuma setengah atau sedikit gitu. Kamu bisa cek di video berchart kamu yang lain, ini bisa mix soalnya. Oke, Taurus, energi so far yang aku lihat di antara kartu-kartuku di sini adalah kamu berusaha untuk mendapatkan kebijaksanaan dalam hidup kamu, mempertimbangkan baik dan buruk, dan berusaha mempelajari dari banyak kesalahan atau kejadian. Gak semuanya kesalahan, tapi memang ada hal-hal yang menurut kamu bagus untuk kamu pelajari. Dan aku sih lebih ngelihat kejadian mungkin kamu kehilangan pekerjaan atau kehilangan kesempatan untuk karir kamu, keuangan kamu, ada situasi yang cukup crowded dalam hidup kamu mungkin di 2020, kemudian masih berlanjut di 2021. Cuma di sini aku ngelihatnya sih hanya penyelesaian. Di 2021 sudah kamu lewatin energi yang kacau ini, karena sebenarnya mulai terlihat siapa support sistemnya kamu yang bisa sangat membantu kamu. Tinggal kamu percaya atau enggak, semua keputusan ada di diri kamu sendiri. Kebijaksanaannya kamu yang membuat, kamu yang mempelajari balance antara spiritualnya kamu. Kuncinya ada di kamu yang pegang kuncinya, yes or no gitu. Mereka yang ada di sekeliling kamu, keluarga kamu, lingkungan, pasangan, ini hanya sifatnya menyemangati kamu dan memberikan pandangan-pandangan untuk kamu. Tetap keputusan ada di diri kamu, dan kamu harus mix ke pengalaman-pengalaman yang pernah kamu lewatin. Bisa juga kamu dengerin pengalaman orang, mungkin akan kasih inspirasi buat kamu bagaimana cara menyelesaikan persoalan yang sebenarnya sudah terjadi di tahun 2021. Kamu kayak tinggal menata ulang, support sistemnya kamu juga sudah bagus, karena banyak hal yang menurut kamu itu kamu belum tahu bagaimana sih cara menyelesaikannya gitu. Meskipun ini kelihatannya masalah ini biasa aja, simple, sederhana, tapi ternyata penyelesaiannya nggak sesederhana itu, cukup complicated. Dan di sini untuk urusan percintaan kamu, memang kamu harus bisa mengekspresikan diri ke pasangan kamu, atau di hubungan relationship kamu yang lain, misalnya dengan keluarga, lingkungan, ya kamu harus menjadi diri kamu sendiri. Iya bilang iya, enggak iya bilang enggak gitu. Cuma di sini memang banyak kedekatan yang membutuhkan sebuah kejujuran dari kamu tentang bagaimana perasaan kamu, supaya support sistemnya kamu bisa bekerja dengan baik. Di sini mostly fokusnya kamu terhadap banyak hal. Di 2021 aku ngelihatnya mix, ada keluarganya juga, ada penyelesaian masalah pribadi juga di sini. Dan kamu harus berhati-hati, karena memang dukungan yang diberikan untuk kamu di berbagai aspek dalam hidup kamu rasanya di sini mix ya. Kalau mungkin di zodiak yang lain bisa jadi hanya terfokus di satu hal, tapi di sini aku ngelihatnya rata. Ada relationship-nya, ada kemakmurannya, ada spiritualnya, ada kesehatannya juga. Hati-hati dengan kesehatan kamu, karena terlihat aku membacanya kesehatan kamu cukup baik sebenarnya. Cuma jangan terlalu euforia, kamu percaya diri kalau kesehatan kamu akan bertahan, tetap harus dijaga. Dukungan dari sekitar kamu, support sistemnya kamu mungkin belum yang kamu harapkan. Ternyata berbeda gitu. Enggak nih, gue gak mau kayak gini, tapi tunggu aja gitu. Kamu jalanin aja dulu, karena bisa jadi apa yang kamu mau setelah kamu lewati dulu apa yang kamu gak mau ini gitu. Jadi don't worry, tetap bisa dijalanin di sini. Tetap berinteraksi dengan lingkungan kamu, karena mereka kadang-kadang memberikan satu wawasan yang mungkin baru buat kamu untuk
bisa kamu melangkah ke depan menyelesaikan semua persoalan kamu. Di sini aku ngeliat sih support system kamu mendukung sekali, meskipun belum seperti yang kamu mau, kayak resultnya tuh belum sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu. Jadi ya tetap kamu jalanin aja interaksinya, tetap percaya sih sebenarnya dengan mereka, dan ketika kamu fokus terhadap satu hal, entah itu karir kamu, relationshipnya kamu, ini akan sangat mudah ke distract. Jadi distractionnya cukup banyak di 2021 yang memecah fokus kamu. Bisa tiba-tiba kamu lagi fokus di karir kamu, tiba-tiba relationshipnya kamu agak goyang gitu atau bermasalah. Di sini agak mendistract, mengacaukan fokus kamu. Jadi hati-hati, kamu harus tetap fokus. Balik lagi ke jalur kamu kalau dirasakan ternyata fokus kamu hilang. Jadi kamu harus lebih peka lagi, mana yang distraction, mana yang memang harus kamu jalanin gitu. Kadang-kadang distractionnya juga nggak terlalu terlihat jelas, kadang halus banget, kamu nggak sadar kalau itu memecah konsentrasinya kamu. Hati-hati dengan pertemanan dan lingkungan juga, benar-benar berada di lingkungan yang memang mendukung kamu aja gitu. Nggak usah buang waktu, karena semuanya akan bikin kamu lebih apa ya namanya, lebih terganggu gitu. Di sini untuk lingkungan, aku ngelihatnya banyak pencerahan yang akan kamu dapat, entah di spiritual kamu atau apapun itu, dan kehilangan yang sudah kamu rasakan atau mungkin masih akan mengalami kehilangan lagi, ini tergantikan perlahan-lahan gitu. Dan ini cerah lagi, ya don't worry. Nggak usah terlalu menyalahkan diri kamu sendiri atau menyalahkan lingkungan kamu terlalu dalam, karena memang ini harus terjadi, bukan salah mereka, bukan salah kamu totally full ya gitu. Enggak, bukan salah kamu juga gitu, karena memang ada perbaikan terutama di keluarga kamu. Aku ngelihatnya ada sebuah perbaikan, mungkin istilahnya yang selama ini menjauh ke keluarga kamu, sekarang tiba-tiba mendekat, dan aku ngelihatnya memang mental kamu sedang dikuatkan di sini, banyak perbaikan ya yang jelas. Ini juga dari kesehatan kamu pun ada perbaikan, ada perkembangan di spiritual kamu juga membaik, lebih paham lagi dengan jalan hidup kamu di sini. Rasanya sih nggak ada yang perlu dikhawatirin berlebihan. Kalau kemarin-kemarin di 2020 kamu cukup merasa stres, jadi di tahun ini kamu nggak perlu lah, di 2021 kamu nggak perlu terlalu berpikir seperti itu gitu. Ada potensi juga untuk urusan relationship asmaranya, kamu bisa patah hati di tahun 2021, potensinya ada di situ. Jadi dijaga, kalau misalnya memang kamu merasa pasangan kamu yang sekarang ini udah cocok sama kamu, ya dijaga aja gitu. Dan di sini banyak faktor di mana kamu harus tetap bersabar. Sabar yang kamu butuhin di sini untuk menyelesaikan satu persatu. Pencerahannya udah dapat nih, cuma jangan terburu-buru menyelesaikan. Tetap harus realistis, harus tetap berhati-hati, karena apa yang kamu jalankan ini pelan tapi pasti, nggak bisa buru-buru. Begitu kamu buru-buru, distractionnya banyak datang. Dan ini akan mengacaukan lagi urusan kamu, dan kamu akan menarik energi-energi yang misalnya orang-orang yang akan mengkhianati kamu atau membohongi kamu. Akhirnya kamu patah hati, akhirnya kamu berantakan semuanya. Di sini untuk urusan asmaranya kamu, percintaannya kamu, lebih baik ya memang mungkin kamu bisa terbuka dengan pasangan kamu, dengan lingkunganmu juga, bagaimana perasaan kamu, bagaimana kamu membutuhkan. Kalau memang harus dilakukan perpisahan untuk sementara, ya sudah gitu. Atau memang kamu menemukan dia yang istilahnya mendistract kamu untuk semua tujuan hidup kamu, kamu boleh mencari yang lain. Di sini memang agak rumit untuk kalau dijelaskan di kehidupan percintaan kamu 2021. Aku ngelihat beberapa di antara kamu mungkin akan berganti pasangan, atau bahkan ada yang kembali ke masa lalunya, pasangan masa lalu yang udah jadi mantan terus balik lagi, dan sekarang harus memperbaiki lagi dari awal. Di sini berhati-hati dengan
percintaan kamu, salah mengambil keputusan bisa bubar semuanya. Dan tapi di sini memang kamu sudah menemukan tujuan kamu dalam dunia percintaan kamu. Kamu udah nggak mau main-main lagi, kamu mau yang benar-benar dan memperbaiki sikap kamu tuh banyak banget gitu. Yang selama ini mungkin kamu tidak bisa mengekspresikan diri, tahun 2021 kamu dituntut untuk bisa berekspresi. Kalau selama ini kamu ngerasa salah pilih orang, mungkin kamu harus mencari sisi positif kenapa kamu harus ketemu dia saat ini. Apakah pendewasaan kamu membutuhkan dia, si pasangan kamu ini yang memang mungkin berbeda sama kamu tapi saling melengkapi aslinya. Cuma selama ini bisa jadi kamu hanya melihat dari sisi kamu, sisi negatifnya aja. Ketika kamu bisa melihat sisi positifnya dari hubungan kamu, mungkin kamu akan menemukan makna yang lain gitu, yang lebih positif untuk hubungan kamu. Kita saling melengkapi ternyata, bukan yang karena banyak kesamaan akhirnya cocok gitu, bukan di situ ternyata. Pinter-pinter untuk melihat hikmah dari hubungan kamu yang saat ini di 2021. It's okay kalau memang kamu ngerasa nggak cocok dan pengen cari lagi, boleh juga gitu, karena ada potensi beberapa di antara kamu yang seperti itu. Di sini memang banyak hal yang sedang kamu selesaikan di awal tahun ini. Kamu sadar banget harus kayak berkomunikasi dengan beberapa orang supaya bisa menyelesaikan persoalan. Entah ini di karir kamu harus kompromi dengan partner kerja kamu atau kantor kamu atau dengan pasangan, ya kamu bernegosiasi mau apa nih di 2021, hubungan kita mau dibawa kemana gitu. Apakah siap istilahnya berkomitmen jadi lebih serius lagi, next stepnya seperti apa. Di sini harus dikomunikasikan dan ada pilihan-pilihan yang harus kamu ambil di sekitar awal tahun Januari Februari untuk menyelesaikan. Jadi cuma di sini emosional kamu ke bawah, hati-hati supaya tidak terlalu emosional. Kamu tetap harus realistis di sini, harus tetap sabar, energinya dijaga untuk tetap feminim karena belum saatnya untuk maskulin, belum agresif. Actionnya juga mungkin minim, baru direncanakan aja. Di sini kamu harus memilih jalannya untuk apa yang akan kamu lakukan. Kamu cukup percaya diri dan memang kamu nggak takut untuk kehilangan. Ketika ada yang harus dilepaskan, it's okay. Yang penting kamu okay dengan diri kamu sendiri, kamu merasa pede dengan apa yang sudah ada di dalam diri kamu sendiri. Kehilangan nggak apa-apa, tetapi tetap kamu harus bisa membuka diri di sini. Kehilangan di sini atau apapun yang pernah kamu jaga di sini, kamu sadar banget kalau itu sudah waktunya gitu. Ada beberapa yang memang harus dilepaskan, ya udah lepas aja. Kamu nggak worry sedikit pun karena di awal tahun kamu tetap percaya sama diri kamu sendiri. Sudahlah, capek gitu. Mungkin memang terlalu banyak pikiran yang sudah kamu lewati. Jadi ya seperti itu. Meskipun nggak bohong, kamu rada galau sedikit gitu ya dengan apa yang sudah terjadi, keputusan yang sudah kamu ambil. Kamu tetap merasa galau, tapi semua berakhir, kalau aku lihat semuanya berakhir dengan kebaikan. Sebenarnya kayak hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga di sini ternyata dapat respon yang positif. It's okay, memang kalau dengan berpisah atau dengan istilahnya menjaga jarak itu kadang bisa menjadikan satu hubungan itu menjadi lebih baik dibandingkan misalnya ketemu terus gitu, yang menimbulkan konfliknya potensinya lebih besar daripada jaga jarak gitu. Jadi di sini tetap terkendali, keuangan kamu pun tetap oke. Sebenarnya ada perubahan, istilahnya kalau kemarinnya kamu jatuh terus besoknya, minggu depannya atau bulan depannya itu akan membaik lagi. Jadi jangan khawatir, don't worry, semuanya masih bisa teratasi sama kamu dan kestabilan ini bisa segera kamu dapetin lagi menuju pertengahan tahun. Kamu bisa stabil lagi. Sebenarnya justru kamu menemukan hal-hal baru yang bisa kamu jalan
jalanin gitu. Pikiran-pikiran atau ide-ide baru sebenarnya yang bisa merubah semuanya lagi, memperbaiki semuanya. Aku sih ngeliatnya banyak perubahan baik sih di kamu. Di sini menemukan satu pertumbuhan yang baru, entah itu di bisnis kamu menemukan satu celah baru lagi, project bisnis yang baru, atau misalnya dengan pasangan justru kamu menemukan orang yang jauh lebih baik gitu. Dan ini perubahannya oke. Dan mungkin kalau yang masih berpasangan, kamu menemukan solusi gitu, solusi yang menjadikan kalian hubungannya tuh lebih baik lagi, lebih dewasa lagi. Dan aku ngelihatnya ada kestabilan sebenarnya. Cuma di sini hati-hati dengan pikiran kamu, kadang terganggu juga gitu, pikiran kamu ke distract juga, fokusnya pikiran kamu untuk menjadikannya semua lebih stabil gitu. Ada fear-nya kamu yang takut akan terjadi pengulangan masalah di kamu. Cuma nggak apa-apa lah, kamu udah kayak berserah aja gitu, terserah aja deh mau seperti apa, yang penting gue stabil hari ini, gue bisa memulai sesuatu yang baru. Jadi di 2021 di pertengahan tahun aku sih ngelihatnya kesedihan, kebahagiaan, kegembiraan buat kamu jadi seimbang gitu. Nggak ada yang terlalu gembira, nggak ada yang terlalu sedih. Buat kamu sudah bisa mengontrol diri kamu sendiri di pertengahan 2021 Taurus, dan kamu sudah bisa berkomitmen untuk urusan emosionalnya kamu. Di sini kamu membuat komitmen baru, dan itu kamu berani sekali sebenarnya. Tapi it's okay, aku ngeliatnya sih memang sudah waktunya kamu berani untuk keluar dari zona nyaman kamu di sini, dan membuat komitmen baru buat kamu adalah tantangan yang memang harus kamu lewati gitu. Jadi ada keputusan yang memang kamu toleransikan dengan orang lain, belajar dari kesalahan, dan bekerja keras itu kamu mau banget di 2021. Kayak kamu udah capek lah hidup susah, itu kamu udah capek. Dan di 2021 kamu mencoba untuk membuktikan kerja kerasnya kamu ke orang-orang banyak, meskipun mungkin ada hal-hal keputusan orang atau yang gak sesuai dengan mau kamu. Cuma ini kamu masih bisa mengatasinya dengan emosional yang kamu kendalikan sendiri. Aku sih ngeliatnya gak ada masalah ya, meskipun harus toleransi banyak sama orang. Cuma it's okay lah, masih aku masih ngelihat di sini masih dalam batas wajar ya gitu. Kamu mengikuti keinginan banyak orang, dan kamu mencoba untuk menyesuaikan diri gitu. Kamu sih pede aja rasanya gitu. Oke lah, gini masih di batas toleransi kamu untuk mengikuti keputusan orang lain gitu. Meskipun ada sedikit-sedikit yang memang tidak sesuai sama hatinya kamu, karena sekali lagi tadi aku bilang ada solusi-solusi yang memang belum sesuai dengan harapan kamu. Jadi it's okay, masih bisa bawa kamu ke kesuksesannya kamu, dan kamu bisa mendapatkan celah di sini untuk bagaimana kamu mewujudkan impian kamu. Jadi nggak terlalu bermasalah, hanya mungkin belajar bertoleransi aja deh, lebih ngalir aja, lebih santai aja di sini, supaya kamu bisa saving ya keuangan kamu atau situasinya kamu lebih aman lagi di tengah beberapa hal yang memang belum sesuai sih sama kamu. Menuju akhir tahun kamu harus lebih kayak aware lagi gitu, bener gak nih ya jalan yang udah gue ambil saat ini. Gue harus mengamankan diri gue nih, gue harus mengamankan keluarga gue nih. Jadi kamu berusaha untuk tetap sadar meskipun tidak enak jalannya. Kamu butuh kayak energi memaafkan itu lebih banyak lagi di menuju akhir tahun ya. Aku ngelihatnya mungkin ada stresnya juga, ada pengkhianatannya juga, ada penolakannya juga, tapi it's okay. Buat kamu masih bisa diiniin deh, nggak terlalu galau gitu seperti yang setelah di awal tahun. Galaunya di sini lebih ke galau situasi kondisi aja. Ingat-ingat, don't play victim. Jadi jangan merasa ini kamu adalah korban dari lingkunganmu. Jangan merasa seperti itu. Kamu tetap harus fokus. Distractionnya sebenarnya banyak banget. Ini aku ingetin supaya kamu tetap bisa fokus aja sih. Banyak hal yang memang akan mendistract semua tujuan hidup kamu sebenarnya. Ini kamu harus bisa menguasai pikiran kamu loh. Soalnya memang mungkin situasi kamu terlalu crowded ya di lingkungan kamu sebenarnya.
Jadi kamu banyak terpengaruh sama lingkungan kamu, kayak tiba-tiba kamu tuh ke distract sama konflik. Sebenarnya konfliknya orang gitu, bukan konfliknya kamu. Jadi banyak drama gitu di sekitar kamu yang mengganggu kamu. Jadi memang pada akhirnya kamu harus menarik diri sesaat sih sebenarnya, nggak dalam waktu panjang, hanya untuk bisa menghilangkan distractionnya itu. Hati-hati kamu tidak terbawa dramanya ya, karena akan mengalihkan perhatian kamu banyak banget di sini. Dan memang istilahnya pikiran kamu harus realistis mungkin, nggak boleh kebawa mereka, dan kamu harus menghargai semua hal, bersyukur terhadap semua pelajaran nih di akhir tahun. Kamu waktunya benar-benar mempertahankan diri supaya nggak kebawa sama lingkungan kamu. Pilih-pilih lagi lingkungan kamu. Kalau kamu dari awal sudah merasa nggak srek, lebih baik nggak dijalanin gitu. Apapun itu ikutin intuisinya kamu, soal pekerjaan, soal keuangan, bahkan soal pasangan. Di sini harus benar-benar ikut intuisinya kamu. Kamu tahu persis gitu apa yang kamu butuhin, apa yang kamu perluin. Pastikan semuanya adalah sudah sesuai dengan apapun rencananya kamu gitu. Di 2021 memang banyak distraction buat kamu. Harap berhati-hati, tidak semuanya buruk sebenarnya. Distractionnya nggak semua buruk, tapi bisa mengacaukan rencana-rencananya kamu karena pikiran kamu terpecah. Oke, Taurus, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.